Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan sahabat kami Agus Rihad Menalu, seorang pengacara yang barusan diberi apresiasi oleh majalah Narwastu, salah satu dari 21 tokoh atau tokoh inspirasi versi Narwastu di tahun 2022. Shalom Lae. Shalom Lae. Horas. Ya. Ini kami juga bersemangat ini wawancara Lae karena Lae diapresiasi Narwastu. Ya. Apa perasaan Lae begitu Narwastu memberitakan Lae salah satu tokoh yang dianggap punya reputasi di masyarakat begitu? Iya, aduh Lae, terus terang aku nggak tahu ada prosesi ini atau memang dihubungi atau apa kriterianya seperti apa, aku nggak tahu. Tapi kan paling nggak ini surprise lah, luar biasa buat aku kan, untuk kedepannya mungkin harus lebih baik lagi. Karena apa? Dari sini kan aku belajar bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya ada yang mengamati, ada yang melihat. Kan aku nggak pernah tahu atau nggak pernah punya keinginan aku masuk sebagai tokoh Kristiani inspiratif atau apa, itu sama sekali nggak terpikir. Tapi begitu dapat kabar, kemudian lihat majalah sudah terbit, kaget juga lah gitu. Dan karena ada embel-embel Kristianinya, nah ini jadi beban ke depannya sebagai tokoh inspiratif tuh ya paling enggak lah. Saya doakan aja ke depan aku bisa lebih baik, memang betul-betul memberikan inspirasi buat ya paling enggak dari dulu tuh aku selalu berpikir ya kan, karena ya mohon maaf karena kita minoritas gitu kan. Tapi bisa berperan punya peran sebagai mayoritas. Itu yang ingin ku sampaikan gitu lah itu. Hidup ini kan kesempatan. Ada nyanyian demikian bahwa di masa kita diberi ruang atau kesempatan untuk berkarya, memang harus punya nilai, harus ada legacy sebagai tanggung jawab kita manusia. Kira-kira diapresiasi atau diberi penghargaan begitu, yakni inspirasi gitu. Apa pesan lain juga untuk kita terus berbuat di masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Iya, paling nggak kan ini sebagai bentuk motivasi baru ya secara pribadi, karena diberi masuk 21 tokoh, karena secara pribadi aku pun mungkin belum layak ya dapat itu ya. Tapi kan ya aku nggak tahu bagaimana Narwastu melakukan penilaian segala macam, karena nggak pernah konfirmasi atau misalnya lu mau nggak jadi tokoh, lu bayar deh uang sekian deh, atau nggak ada juga kan kayak gitu kan. Tahu-tahu kita udah dinobatkan sebagai itu ya, ini bentuk tanggung jawab yang luar biasa balik ke akunya sendiri untuk menjaga apa yang sudah diberikan gitu kan, apa yang sudah aku terima dari Narwastu. Kan kita sebagai insan Tuhan diberi masing-masing berbeda talenta, kesempatan, pasti diberi unik beda-beda itu. Tapi nyatanya di masyarakat tidak semua memang menggunakan talenta kemampuannya dengan maksimal gitu. Apa pendapat lain? Karena terbukti ada orang yang diapresiasi atau ditokohkan. Iya, karena ini terjadi. Iya, karena gini, buat aku talent itu anugerah. Ya mungkin buat semua orang, tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta kita, kemudian menjadikan itu bermanfaat buat lingkungan, buat gereja, dan buat bangsa, dan buat semua begitu. Jadi yang aku tahu adalah aku lakukan apa yang aku bisa ya. Gitu kan, aku lakukan apa yang aku bisa. Misalnya ya dulu pernah bisa bermusik, sedikit-sedikit pelayanan bermusik segala macam gitu kan. Hari ini kan aku mulai berpikir menyadari bahwa talentaku adalah di bidang hukum gitu kan. Aku mengadvokasi masyarakat segala macam. Nah, itu yang terus aku kembangkan, yang terus aku asah. Itu bagiku ketika aku melayani kaum marginal yang tidak mampu, yang butuh keadilan, itu sama aja dengan aku melayani Tuhan. Itu yang paling prinsip. Aku lakukan yang bisa aku lakukan, selebihnya urusan Tuhan. Persoalan kebutuhanku itu udah urusan Tuhan. Mungkin satu lagi pertanyaannya, sebagai pengacara, Lae juga sudah tadi menyebut bahwa memang di satu sisi juga banyak orang yang berperkara perlu dibantu. Bagaimana sisi kemanusiaan ini selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagai pengacara yang selalu kita dengar juga
pengacara itu asal dibayar pasti bela begitu. Iya, jadi gini, ya itu kembali ke masing-masing individu lah, personil lah. Itu kan karena gimana pun kita ya terus terang hidupnya juga dari situ gitu kan. Tapi paling nggak bukan karena berapa dibayar baru kita bela. Kita ini sebetulnya intinya nggak pernah kita bela orang. Pengacara itu nggak pernah belain orang. Pengacara itu adalah bagian dari penegak hukum yang intinya membela kebenaran. Jangan sampai orang tidak bersalah dihukum atau orang yang tidak bersalah ini dirugikan. Jadi Itu prinsipnya, memastikan kita menjaga proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang ketika kita bisa membuktikan bahwa orang itu bisa kita buktikan bahwa orang itu tidak bersalah, proses itu bisa kita garansi secara benar, dianggap kita membela selaku pembela, dan bahasa pembela kan memang sering digunakan. Tapi pada prinsipnya sih kita mencari, menemukan kebenaran dan mengawal proses hukum ini bisa berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Terima kasih Le Agus Rihat Manalu. Demikian bincang-bincang kami. Beliau ini adalah seorang yang tekun di profesinya pengacara, sejak mahasiswa juga sudah aktivis. Terima kasih kesempatannya Le. Terima kasih Le. Doakan selalu Le, sukses selalu.